Oke, sebelum mulai gue bakal peringatin kalau misalkan video ini bersifat spoiler. Oke, let's go. Jadi, di film Godzilla X Kong, kita diperkenalkan oleh Titan kuno yang bernama Shimo. Itu dia dibilangnya sebangsa dengan Godzilla. Walaupun sebenarnya dari looks dan lain-lain gue bilang sih kayaknya nggak mirip. Cuman mungkin telah terjadi evolusi ya. Jadinya Shimo bisa berbentuk seperti sekarang gitu. Nah, yang menjadi masalah di Monsterverse itu adalah continuity error, walaupun nggak banyak dan tidak sebanyak Resident Evil karya Paul W.S. Anderson ya. Jadi di Monsterverse itu ada beberapa continuity yang memang agak perlu dipertanyakan. Dan yang kali ini yang mau gue bahas yaitu mengenai bagaimana cara King Ghidorah atau Monster Zero di Monsterverse itu bisa tersegel di dalam es. Walaupun sudah ada ceritanya, udah dinarasikan kalau misalkan Monster Zero itu beku di es setelah kalah dari Godzilla, dia nyebur ke air yang dingin, itu kan kayak, is that so simple itu? And which Godzilla yang ngelawan? Apakah Godzilla yang sama dengan sekarang atau gimana? Ini belum ada penjelasannya. We need more explanation about this, karena bisa dibilang ini pertarungannya ancient, sangat-sangat lama, sangat-sangat purba bisa dibilang. Jadi spekulasi gue nih, dulu Shimo bentukannya masih mirip kayak Godzilla bentukannya, tapi mungkin gara-gara pertarungan yang terus-terusan akhirnya dia bermutasi atau berevolusi untuk menyesuaikan dengan Ghidorah, Monster Zero, yang akhirnya membuat Godzilla yang ini bisa menyemburkan instead of atomic breath yang dimana dulu radiasi atom sangat sulit, akhirnya dia menyemburkan es, frostbite breath. Yang di akhir pertarungan ternyata bentuk Godzilla ini sudah berubah, sudah menjadi jauh lebih besar, bahkan setara King Ghidorah atau setara Ghidorah. Gue kebiasaan banget nyebut King Ghidorah. Setara Ghidorah, mungkin belum bisa lebih besar kayak sekarang, cuman hampir sebesar itulah. Dan akhirnya setelah pertarungan yang panjang, Ghidorah kalah gara-gara dibekukan. Gara-gara mungkin ada satu yang miss, mungkin kepalanya si Kevin blunder, akhirnya berhasil lah dibekukan tuh. Terselubung di dalam es, dan itu hanya di dalam, literally di dalam gunung es. Sampai akhirnya bumi berubah bentuk, akhirnya dia jatuhnya di bawah laut atau di bawah air atau di bawah permukaan air gitu loh. Pokoknya jadinya di bawah tanah setelah bumi berubah bentuk gitu. Nah, sekarang menjadi masalah, kapan Scar King menangkap Shimo? Nah, dugaan gua setelah si Ghidorah ini berhasil disegel, si Shimo ini kelelahan. Godzilla yang ini kelelahan, akhirnya berhasil ditangkap dan dikendalikan oleh Scar King dengan ilmu dukun dan lain-lain, gua gak ngerti. Dan somehow Godzilla atau Shimo itu tuh sebenarnya punya sayap. Jadi, atau ini gue gak ngerti apa ini memang sudut pandang manusia yang salah, atau memang sebenarnya dia punya sayap tapi dipotong, atau mungkin dia berevolusi sehingga punya sayap untuk melawan Ghidorah di udara, akhirnya kalah Ghidorahnya, dan akhirnya setelah itu dia kelelahan dan sayapnya dipotong. Akhirnya jadi permanent wound, karena dijelaskan kalau misalkan Shimo itu dikendalikan oleh rasa sakit. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena waktu di film Godzilla versus Kong kalau nggak salah, atau di film Kong Skull Island, gue lupa, pokoknya coba cek ya, di antara dua film itu diceritakan mengenai Godzilla Halawa, yaitu Godzilla yang bisa terbang dan berwarna biru somehow, yang mungkin aja bentukannya masih mirip kayak Godzilla, cuman lebih besar dan punya sayap. Dan setelah dia kalah dari dia memenangkan pertarungan dengan Ghidorah, dia disegel oleh Scar King, dia ditangkap oleh Scar King, dijadikan pasukannya jadi lebih kuat kan, makanya bangsa Godzilla bisa dibantai oleh pasukannya Scar King. Nah, Scar King berhasil dikalahkan oleh Godzilla baru ini, Shimo ini bermutasi jadi berjalan dengan 4 kaki. Wah, itu kalau misalkan ini yang gue ceritakan jadi kenyataan, dan ada film di kemudian hari tentang Shimo asal-usulnya, atau series, atau mau dibikin apapun terserah, dan retroaktif continuity-nya sesuai video ini, dude, sekali lagi gue bukan orang dalam Warner Bros, gue bukan orang dalam Adam Wingard, gue bukan
orang dalam Legendary, jadi ini beneran pure spekulasi. Paling logisnya seperti itu. Jujur, paling logis kalau mau menceritakan mengenai kejadian ini, kejadian si Zemo, Ghidorah, Scar King, continuity-nya apa hubungan mereka, ya dengan teori ini. Karena kalau teori ini benar, ini sudah menjelaskan semua hal. Ghidorah tidak mengenal Godzilla yang sekarang. Ghidorah hanya melihat kok Godzilla yang sekarang kok tambah kecil ya, gitu loh. Karena Godzilla yang sekarang tuh sama Ghidorah, gede Ghidorah kemana-mana. Dan seperti tidak ada tanda kenal gitu loh. Tapi, dan Godzilla yang sekarang, pas ngeliat Zemo di Godzilla X Kong The New Empire, itu dia tidak ada keraguan sama sekali untuk ngelawan loh. Tidak ada kayak, wah bangsa gua nih. Enggak. Dia literally main hajar ya, main atomic breath aja. Walaupun memang kita tahu dia sedikit menahan atomic breath ya, jadi si Zemo nggak mati gitu loh, karena sesama bangsanya, dan dia tahu kalau Zemo itu dikendalikan. Dan somehow bangsa Godzilla yang dulu kalah. Somehow. Makanya Godzilla yang sekarang, kalau kalian perhatikan, agak panik nih, berdasarkan video kita sebelumnya ya. Godzilla yang sekarang ini terlalu terburu-buru bisa dibilang, dengan dia mempercepat evolusinya dengan masuk ke sarangnya Tiamat, ngambil nuklir dari manusia. Itu agak tergesa-gesa, cuman it works. Dia bisa mengalahkan Scar King dan Zemo dengan bantuan Kong. Well, sebenarnya itu ya sih penjelasan yang mau gue sampaikan sih. Kalau ternyata Godzilla bisa terbang tuh udah ada. Dan diperkenalkan di sini ya Zemo. Zemo adalah Godzilla yang bisa terbang dan memiliki kekuatan es dan berwarna biru. Walaupun sebenarnya putih sih. Cuman kan di gambar prasasti itu kan warnanya biru ya. Dan somehow Godzilla dan Zemo ini pernah face to face pada saat bentuknya ini sudah seperti sekarang dan digambar lagi oleh manusia. Nggak tahu dari bangsa mana. Dia menggambar Godzilla berhadapan sama Zemo yang sudah berbentuk seperti sekarang, yang sudah tidak punya sayap. Nah, jadi ini agak membingungkan ya, karena orang sangat-sangat bilang, sangat-sangat ingin kalau misalkan Zozla Halawa atau Godzilla yang bisa terbang itu adalah Space Godzilla, sorry. Menurut gue itu nggak logis. Okay? Space Godzilla originnya hanya bisa diperkenalkan kalau misalkan dia berasal dari planet Monster Zero atau planet yang habis dijajah Monster Zero. Planet yang jauh dari bumi, tiba-tiba masuk ke bumi. Dan terakhir di Godzilla X Kong The New Empire, atmosfer bumi sedikit tercemar, dalam tanda kutip diperbaiki. Salah, kebalik ya. Sedikit diperbaiki, dalam tanda kutip dicemar oleh atomic breath Godzilla untuk memperbaiki langit. Itu bisa menjadi alasan kalau misalkan si batu ini bermutasi menjadi sesuatu yang sejenis Godzilla di film selanjutnya. I don't know, kalau misalkan hal simple ini bisa menjadi hal besar di kemudian hari, wow, that's a wonderful story, man. Oh my god, itu story yang buat anak kecil, literally. Cuman ya, how can I say? It's logic, logikanya ada dan memang berdasarkan itu ya sudah bisa, it can work, oke. Kalau gitu segini dulu untuk penjelasan mengenai retroactive continuity tentang bekunya Ghidorah, dan juga Zemo atau Titanos Zemo. Kalau gitu see you guys on the next video.